Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Ambon Manise. Judul yang kita angkat kali ini adalah bedakan mana Quran mushaf dan Quran yang qadim. Saat ini agama Islam telah rusak. Islam hanya menjadi agama teoritis, agama akal, agama pengetahuan, yang hanya sebatas ilmu cerita, ilmu katanya ini, katanya kitab, katanya nabi, katanya ini, katanya itu. Nggak dapat dari sumbernya langsung. Padahal ilmu yakin tertolak, ainul yakin pun tertolak. Yang diterima Allah hanya hakul yakin, yang kita harus mengalami dan dapatkan dari sumbernya langsung. Sumbernya itu siapa? Allahu subhanahu wa ta'ala. Berarti pengetahuan hakul yakin ini sebetulnya pengetahuan yang diwahyui. Ngeri ini ya. Nah, karena agama Islam telah rusak ya, rusaknya adalah ruhaniyah downgrade menjadi akaliyah. Sudah nggak ada yang paham metodologi ruhaniyah. Quran yang ruhaniyah menjadi Quran jasmaniyah. Sholat rohaniyah menjadi sholat jasmaniyah. Manusia yang rohaniyah menjadi jasmaniyah. Padahal ilmu jasmaniyah yang memakai gelombang akal sadar dipakai tidur sudah hilang. Seluruh ilmu jasmaniyah itu baharu. Dulunya nggak ada, diadakan dan akan ditiadakan kembali. Sebelum ada ilmu, awalnya adalah akal yang ada. Kemudian akal terisi pengetahuan yang didapat dari loading dengan apa yang kau lihat, kau cium, raba, dengar, dan rasakan. Jadi alat membaca virtualnya namanya panca indera, alat membaca kesadarannya namanya akal. Kemudian diproses menjadi interpretasi, kemudian pikiran, dan kemudian pengetahuan. Dan selebihnya pengetahuan karena cocok dengan diri masing-masing manusia menjadi keyakinan, kepercayaan. Padahal seluruh ilmu yang didapatkan dari panca indera itu adalah fata morgana. Akalnya saja fata morgana, panca inderanya fata morgana, apalagi ilmunya. Ilmunya kan berarti turunan daripada akal, ya kan? Akal turunan daripada jasmaniyahnya, betul nggak? Apalagi pengetahuannya. Makanya wadah pengetahuan di alam akal adalah sangat terbatas. Ilmu akal tidak akan menjangkau ilmu Tuhan yang maha mutlak. Padahal yang datang dari sisi Allah semuanya sifatnya mutlak.
Ini kacau luar biasa. Yang beredar di masyarakat sekarang itu cuma pendapat, keyakinan, kepercayaan, cerita, katanya. Nah, akhirnya agama menjadi agama ardi. Tanda-tandanya apa? Yaitu orang-orangnya itu loadingnya itu dari luar dirinya. Dari apa yang dipelajari dengan panca indera dan akalnya. Pinter-pinteran, ini jalur akademik ya, pinter-pinteran. Sampai ada yang kuliah di Maroko, Masya Allah. Ada yang profesor dari Mesir atau apa. Itu akal. Walaupun kau ngaji di pesantren, di pondok, di IAIN, UIN, ataupun di kuliah-kuliah agama di luar negeri, itu ilmu akal. Yang dipakai tidur pun hilang ilmu semua. Itu yang kau pakai, mau kau pakai nyebrang ke akhirat, enggak bisa. Buru-buru mau nyebrang ke akhirat, baru tidur sudah hilang ilmu. Sangat terbatas. Nah, seluruh yang memakai akal tidak mungkin menjangkau kerohanian. Karena tinggian mana dimensinya antara akal sama roh? Rohanian. Tinggian rohaniah. Kau melihat agama yang akal, ketemulah cuman syariat. Kalau kau memakai rohmu, ketemulah hakikat. Betul ya? Kau membaca Quran dengan akalmu, ketemulah mushaf. Kalau kau membaca Quran dengan rohmu, ketemulah ayat qadim. Dan itu semua, sholat pun demikian, zikir pun demikian. Kalau kau berzikir akan Allah dengan akalmu, cuman ada suara, bunyi, dan amalan, rutinitas atau ritual. Nyambung dengan Tuhan. Bagaimana mau nyambung akal dan roh tidak saling ketemu di dimensi yang sama. Akal di dunia, roh di akhirat, gak nyambung. Kau mencari Prambors FM di saluran AM, biar sampai putar-putar kau cari pun gak akan ketemu. Kau cari Allah, kau cari sambungan akan Allah yang di akhirat, tapi kau cari di dunia, biar kau cari kemanapun gak ketemu. Kau pahami agama dengan akalmu, biar bagaimanapun gak akan pernah ketemu. Maka semua orang pun terjebak di pemahamannya masing-masing. Hanyalah interpretasi. Saat ini ya, ada 10 ulama menyampaikan suatu perkara yang sama. 10-10-nya itu punya pendapat yang berbeda, ya gak? Loh, aneh gak? Padahal ulama loh ini, bukan orang awam. Harusnya kalau benar ulama, 10-10-nya ini punya interpretasi yang sama. Yang secara ya, jika lewat metodologi yang sama, contohnya ya, Nabi Muhammad yang tidak pernah sezaman dengan Nabi Isa, tidak pernah sezaman dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain, tetapi dipertemukan dengan metodologi yang sama, jalan yang sama, maka ketemu pengalaman yang sama. Just the same way. Buktinya apa? Masing-masing Rasul tidak saling menjatuhkan, betul gak? Betul. Rasul Musa mengakui Rasul Isa, Rasul Muhammad. Demikian Rasul Muhammad mengakui Rasul Isa, Rasul Musa, betul gak? Betul. Walaupun beda ribuan tahun, puluhan ribu tahun sekalipun. Karena apa? Itulah ya. Kalau kau belajarnya dengan akal, akal itu dunia, dunia terpengaruh oleh hukum ruang dan waktu. Tetapi kalau kau memakai ilmu roh, yang roh adalah sifatnya qadim, yang tidak terpengaruh ruang dan waktu, maka belajar ilmu roh, belajar ilmu hakikat, dulu, sekarang akan datang, sama nggak? Sama. Karena nggak ada waktu, loh. Dulu zaman Rasulullah Musa, Rasulullah Isa, Rasulullah Muhammad, sama nggak? Sama. Karena nggak ada manusia yang jasmania ya,
Di situ rohaniah ya. Nah itu dia. Rasulullah Musa, Rasulullah Isa, Rasulullah Muhammad sama gak itu? Sama di rohaniahnya. Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Nasrani secara rohaniah sama gak? Sama. Bahkan di tadi kan di rohaniah tidak ada lafal huruf, betul gak? Betul. Tidak ada gambaran, betul gak? Betul. Tidak ada syariat, betul gak? Betul. Syariat, gambaran, dan hukum-hukum syariat, hukum dunia hanya berlaku saat di dunia saja. Maka kalau kau mau ketemu dengan Rasulullah Musa, jangan kau cari di ilmu dunia saat ini, nggak bakal ketemu. Kalau kau mau tahu atau kau cari ya Rasulullah Isa, jangan kau cari di zaman ini di dunia, gak bakal ketemu. Jangan kau cari Rasulullah Muhammad di zaman ini di dunia, gak bakal ketemu. Nah sekarang, tapi kalau kau cari Rasulullah Musa, Rasulullah Isa, Rasulullah Muhammad di akhirat lewat hakikat, ketemu gak? Ketemu. Karena tidak ada ruang dan waktu. Cara ketemunya bagaimana? Just the same way. Harus lewat jalan yang sama. Itu kias ya, yaitu apa? Metodologi yang sama. Maka orang pertama yang lewat jalan itu dan orang terakhir lewat jalan itu pasti ketemu kejadian yang sama. Itu namanya membaca ayat-ayat qadim. Jadi membaca ayat-ayat qadim itu dengan ruhaniyah, bukan dengan jasmania. Gak bakal itu. Makanya di dalam Al-Waqiah 79, gak mungkin kau membaca Quran. Nyentuh aja gak mungkin. Kecuali apa? Ruh yang disucikan. Ruh itu akal? Bukan. Ruh itu dunia? Bukan. Ruh itu jasmania? Bukan. Dan ya, seumpama Quran itu ditanamkan di atas gunung atau bukit, maka bukit dan gunung itu akan hancur cerai-berai karena tidak memuat isi nur daripada Quran itu sendiri. Tetapi kalau ini Quran yang mushaf ditaruh di atas gunung, taruhlah 2 tahun itu. Nah, tahun kedua kau samperin ke sana, kira-kira jadi apa yang ini? Hancur ya. Dan ada peringatan Tuhan ya, kalau kau membaca mushaf, kau digolongkan ahli kitab ya. Membaca mushaf tanpa nur, kau digolongkan ahli kitab. Padahal apa itu? Ahli kitab. Berarti ahli nggak dia? Ahli. Ahli tentang kitab ini loh ya. Pinter membaca, pinter arti, pinter tafsir, pinter fasih. Udah ahli kamu itu. Yang membaca mushaf Quran, yang membaca mushaf Injil, yang membaca mushaf Taurat, tapi tidak beserta nur Allah, maka Al-Baqarah ayat 6, ancamannya adalah jahanam, neraka. Baca Al-Baqarah ayat 6. Ngeri ini ya. Demikian juga kalau kau belajar kepada ulama. Kalau kau belajar kepada ulama dunia, oh sesat telah menyesatkan itu. Tapi kalau kau belajar kepada ulama akhirat, maka kau akan ketemu jalannya petunjuk. Nah, tafsir-tafsir yang dikeluarkan oleh ulama dunia, itu kan tafsir kira-kira. Mereka kan nggak ngalami sama sekali. Yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah sebetulnya bukan ngaku-ngaku. Ada 73 golongan. Pasti semua golongan merasa golongannya yang benar. Betul nggak? Betul. Ya enggak? Betul. Padahal siapa yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah? Mereka yang mengikuti jejak napak tilas dari Nabi. Yang kapasitasnya adalah sebagai Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah itu utusan nur ya. Nabinya adalah manusia, sang pembawa nur itu. Sedangkan zaman ini, mohon maaf ya, orang sudah sepakat bahwa tidak ada lagi Rasulullah, betul nggak? Sudah nggak mungkin ini, sudah nggak ada menjangkau ilmu rohani, nggak ada.
ilmu kelenik iya. Ya kan? Ilmu yang di luar panca indera itu ada dua ya, sama-sama metafisiknya. Di atasnya akal itu berarti ilmu roh. Di bawahnya akal itu namanya menuju nafsu. Sama-sama metafisik ya. Berarti kan alam meta di luar fisika loh. Ada alam meta atas dan ada alam meta bawah. Makanya ultra metafisika sama infra metafisika. Dua-duanya sama-sama metafisika nggak? Sama. Tapi satu di atas akal, yang satu di bawah akal. Nah, tanda-tandanya ya. Ini kan akal ya. Ini di atas akal. Tinggian mana? Di atas akal sama akal. Tinggian di atas akal, maka akalmu wajib lumpuh atau zero. Nah, praktek metafisika ultra atau di atas akal, kau nggak bisa berpikir, tapi kau dibikin auto oleh Tuhan, diperjalankan, dibimbing, diwahyui loh. Ini hanya berlaku bagi orang-orang beriman ke atas ya, orang beriman, aulia Allah, wali, nabi, rasul. Semua orang itu yang itu tadi diwahyuinya. Baca surat Asy-Syura 52. Jadi yang mendapatkan wahyu bukan nabi dan rasul. Karena wahyu itu adalah apa? Jalannya hubunganmu dengan Allah. Berupa apa? Dipersiapkan sambungan tali wasilahnya. Kalau kau nggak ketemu sambungan dengan matahari, nah, sambungan kita dan matahari itu apa? Sinarnya. Maka kau nggak akan tahu sifat matahari, wujud matahari di dunia, dan kau nggak bisa mengambil manfaat apapun daripada matahari, betul nggak? Dan kau akan gelap gulita. Demikian juga manusia, kalau nggak ketemu sambungan dengan Allah, lewat apa? Nurnya. Maka manusia itu nggak akan mendapatkan wahyu atau nggak akan diwahyui. Baca surah 52. Kau percaya karepmu, nggak percaya karepmu ya. Dan orang-orang ini adalah syaratnya adalah orang beriman. Orang beriman adalah orang mendapatkan nur. Nah itu dia. Jadi sangat jauh berbeda ya. Nah, tadi ini adalah agama ardi, ini adalah agama samawi. Yang agama samawi ini beda. Pasti ada Rasulullahnya, pegang ya. Pasti ada wasilahnya. Pasti ada kitab kodimnya. Jadi nggak membaca kitab yang ini. Yang sini kitabnya ini. Nah, sini kitabnya tidak berlafal, tidak berhuruf. Membacanya nggak bisa dengan akal, nggak bisa dengan panca indera. Di surat Al-Waqiah 79, nggak mungkin kau menyentuh Quran kecuali oleh roh. Nah ini yang ini. Kalau ini, wah dibaca di pondok pesantren, ada tahfiz Quran, ada MTQ, gitu, dilombakan, gitu. Nah, dulu ya ada orang jahiliyah, ya mungkin sekarang masih banyak ya, adu suara bunyi burung, betul nggak? Yang menang akan dapat hadiah. Bahkan adunya dijudikan, betul nggak? Kan sama dan adu manusia bersuara indah membaca mushaf, betul nggak? Diadu, betul nggak? Nah, manusia sama burungnya berbunyi nggak itu? Nah ini berarti manusia seperti burung ya. Kalau yang diadu contohnya burung kenari, burung labet gitu. Kalau jangan ngeklek mahal dia ya. Iya nggak? Manusia-manusia yang ikut MTQ itu sama seperti diadu kayak burung ini. Ya Pak? Oh jahiliyah itu. Adu burung ada judinya nggak? Oh ada. Ini pun ada judinya itu. Orang bodoh-bodoh itu, orang jahiliyah ya. Ini bukan Quran ya, ini mushafnya loh. Yang Quran yang ini loh. Tak berlafal, tak berhuruf, tak berwujud, tak bersuara. Yang membacanya, oh nggak bisa dengan akalmu ya. Inilah ya, sama sekali tidak ada yang praktek menembus akhirat. Dikiranya akhirat itu nanti, ya Pak? Ya Pak? Semua ulama syariat, ulama dunia, semua mengatakan akhirat itu nanti, betul Pak? Lah dunia sudah ada nggak sekarang? Ada. Nah,
Dunia baru apa qadim? Baru. Baru. Akhirat qadim apa baru? Qadim. Dunia saja sudah ada, kau kira akhirat belum ada? Tolol. Ya. Akhirat adalah alam kekal ya, yang tidak terdefinisi, tidak tergambar, tidak terbatas. Dunianya sudah ada, akhiratnya pasti ada, hanya saja tertutup penjara gerhana duniamu itu. Selama kau terpenjara dunia, akhiratmu nggak ada. Begitu kau keluar dari kurungan penjaramu, ibaratnya keluar dari rumahmu, loh ternyata akhirat. Nah itu dia. Nah, demikian juga Allah ya. Makanya kalimat Sri Krishna, kalau kau mau mencari matahari, terangnya matahari, keluarlah dari gelap tempatmu. Bukankah matahari sudah ada sebelumnya di sana? Iya nggak? Di kalimat itu ketika ngajari Arjuna itu nggak? Bukankah matahari sudah ada sebelumnya di sana? Kau aja nggak tahu, betul nggak? Nah, secara logika, nalar akal saja ya. Nabi Muhammad sudah menyampaikan akhirat ya? Sudah. Dulu apa nanti? Dulu. Hampir 1500 tahun yang lalu, betul nggak? Berarti akhirat sudah ada nggak? Ada. Zaman Nabi Isa, sudah cerita akhirat ya? Cerita. Zaman Siddhartha Gautama, cerita akhirat ya? Cerita. Zaman Sri Krishna, cerita akhirat ya? Cerita akhirat. Itu ribuan tahun, puluhan ribu yang lalu. Masa zaman ini belum ada? Itu logika lo ya. Masalahnya apa? Kau melihatnya dengan kacamata akalmu, panca indramu, gak bakal ngerti. Dan makanya saya bilang sudah nggak ada atau jarangnya sedikit sekali yang beneran ulama akhirat. Yang banyak ulama syariat, ulama teori. Kalau ulama teori ya saya main-mainin saja tuh, nggak bakal ngerti apa-apa, nggak bakal nongol kalau sama Mr. TM. Apakah Mr. TM sombong? Oh boleh diuji. Tentang syahadat kan sudah saya uji. Tentang sholat kan sudah saya uji. Tentang membaca ini, ayo terangkan kalau bisa. Membaca Quran yang qadim ya. Nggak bakal ada yang nongol ya. Syahadat saja gak ngerti, apalagi sholat. Betul nggak? Tapi mereka marah, kenapa? Mereka paham, ngerti, berpengetahuan, keyakinan, kepercayaan. Tapi begitu praktek, buyar. Dan begitu kami terangkan, sakit hati mereka. Betul nggak? Ini bukan agama ya, ini keyakinan, kepercayaan, bukan agama. Kenapa? Agama itu hakul yakin, bukan teori ilmu yakin atau ainul yakin. Dihafal bisa itu ilmu yakin, ainul yakin. Tapi prakteknya, ditanya, mana syarat rukun masuk akhirat? Bagaimana? Terangkan. Di mana pintu portalnya? Di mana jembatan nyebrangnya? Wah, sudah. Kalau sudah bahasa praktek itu yang ditanyakan sudah bingung sudah. Biasanya begini ya Kak, dibuka ayatnya betul Kak? Oh, surat An-Nisa ayat 9 ini iya Kak? Logikanya, ini Quran bukan? Bukan. Ini mushaf. Kenapa begitu ada begitu pertanyaan? Kau rujukannya kepada mushaf, betul nggak? Harusnya kau rujukannya kepada Quran yang qadim. Harusnya kau alami sendiri. Kalau kau rujukannya ke sini, kau membaca dengan akal apa roh? Akal. Tulisan apa qadim? Tulisan. Nah, betapa rendahnya dimensimu. Kau mau menciptakan alam akhirat dengan keterbatasan akalmu. Kau menceritakan akhirat dengan keterbatasan nalarmu yang rendah itu, yang tidak terbina oleh nur Allah, tidak disertai nur Allah, enggak mungkin. Tapi kau merasa benar, itulah penyakitnya. Saya tanya, ya, tadi kan saya udah tanya, udah jawab ya, tinggian mana dimensi roh sama akal? Tinggian roh. Nah, bagaimana
alat ukur akalmu dan literasi akalmu mau mengukur akhirat. Coba kira-kira bagaimana? Nah, semua orang kan kata-katanya begini. Dikit-dikit apa dicocokkan dengan dalilnya, betul gak? Betul. Ya enggak? Betul. Nah, padahal kau membaca dalil dengan akal apa dengan roh? Dengan akal. Itulah kelirumu. Kau mengukur langit yang tak terbatas dengan meteran yang sebatas. Kira-kira bagaimana? Itu logis ya. Kau mau mengukur ilmu langit akhirat dengan penggaris dunia. Kira-kira bagaimana? Dan dimensinya beda. Akhirat dan dunia tidak di dimensi yang sama. Mengukur akhirat yang kodim dengan penggaris yang panjangnya 5 meter, 10 meter. Akhirat terbatas gak? Tidak. Diukur dengan alat terbatas di dunia. Kira-kira bagaimana? Enggak. Mau mengukur ilmu Tuhan dengan akalmu. Gimana kira-kira? Hanya dapat interpretasi, dugaan tok. Makanya seorang pelaku yang asli tidak lagi memakai ini. Ya. Tapi pasti cocok dengan ini. Itu yang asli. Kata siapa itu? Kataku sendiri loh. Itu pelaku. Iya toh? Kalau kata siapa itu? Kata orang lain. Syahadat. Bersaksi atau mengucapkan? Bersaksi. Bersaksi. Nah, kata siapa? Kataku sendiri. Nah, itu yang benar. Tapi kalau ya kata orang lain, kata ulama loh. Itu sah nggak itu? Dipersidahkan kata orang lain itu sah nggak? Tidak. Kata kitab sah nggak? Tidak. Katanya. Kata Nabi Muhammad sah nggak? Tidak. Ngasih katanya orang. Hakul yakin itu kata orang atau katanya sendiri? Kata sendiri harusnya. Berarti kau ngalami. Contohnya ini loh ya. Ini air dalam gelas. Nah, kalau kau minum sendiri, oh air putih. Rasanya tawar. Kata siapa? Oh, kataku. Nah, enak tak? Betul. Lah kalau kau nggak praktek, kalau nggak minum, itu air putih. Kata siapa? Ya katanya kitab. Katanya orang. Katanya ini. Iya gak lo? Betul. Ya. Mulai kabar tentang akhirat kalau nggak dialami, kan kata orang. Kubur ceritakan oleh orang-orang ahli syariat. Tapi kan kata orang, ya bukan? Betul. Barzah kan kata orang. Isra Mi'raj kan kata orang. Semua kata orang dari sini. Tapi kalau di sini katanya sendiri. Nah, kalau kata sendiri perlu dalil nggak? Nggak perlu. Tapi kalau kau cari dalilnya pasti ada. Nah, membaca Quran itu dari mana sih? Dari sisi Tuhan, betul nggak? Dimensi apa? Dimensi Tuhan. Dimensi Tuhan kau baca dengan akalmu, kau filter dengan akalmu. Sama halnya kau mau menampung lautan dengan gelas, ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya di seluruh ayat di dalam Quran cari itu. Gak mungkin kau membaca Quran dengan akalmu. Dan yang bisa membaca Quran, yang benar ya, bukan mushaf ya, adalah dengan roh. Itu enggak dengan roh saja, yang disucikan. Ngeri ini. Roh yang naik dimensi. Yang orang nggak mungkin bisa membaca ayat-ayat qadim kecuali yang ditanamkan alat pembaca gelombang nurnya. Karena Quran sesuai di As-Surah 52 ya, kau tidak mungkin membaca Quran, kau nggak ngerti iman, kau nggak ngerti kitab. Yang kitab dan iman itu kami jadikan nur. Nur terbaca dengan nur, maka menjadi konkret. Betul nggak? Metafisika ultra dibaca dengan alat membaca metafisika ultra sama dengan konkret. Betul nggak? Betul.
Tapi kalau metafisika, kau baca dengan fisika, tetap metafisika. Itu matematika ya. Metafisika per metafisika sama dengan limit fisika. Tapi kalau metafisika per fisika sama dengan metafisika. Gelambiar. Ini kan bagaimana ayat-ayat qadim yang maha mutlak, dari yang maha sonor, dari yang maha tinggi, agar terbaca di bahasa manusia, betul nggak? Harus punya alat yang mutlak juga. Kalau membaca mutlak dengan relatif, hancur. Infinity dibagi relatif sama dengan tetap mutlak, nggak terjangkau, betul nggak? Tetapi kalau mutlak dibagi per mutlak sama dengan limit konkret atau nyata, loh gitu loh ya. Tapi ada limitnya loh, berarti ada prosesnya, ya. Nah itu. Nah, siapa saja yang bisa membaca ayat-ayat mutlak menjadi bahasa manusia adalah Rasul, betul nggak? Siapa Rasul? Orang yang membawa nur mutlak. Maka ya, mutlak per mutlak hasilnya apa? Limit relatif atau apa? Konkret ya, terbatas, terukur, tergambar, terdefinisi, itu enggak? Awalnya ini mutlak apa relatif? Mutlak. Tapi ini sekarang relatif apa mutlak? Relatif loh, ngono loh. Injil awalnya mutlak apa relatif? Awalnya mutlak. Kemudian menjadi kitab. Ini kitab ini mutlak apa relatif? Relatif loh. Membaca ayat yang mutlak harus dengan alat yang mutlak. Mutlak per mutlak sama dengan limit relatif. Mau wujud ini loh. Jelas ya nih? Jelas. Maka nggak mungkin ada yang membaca Quran dengan alat dan cara yang relatif. Tapi kalau kau membaca relatif ini dengan akalmu bisa, tapi sesat. Karena apa? Ini sebetulnya nggak di sini dimensinya, tuh nggak? Sama seperti ini pun nggak di sini sebetulnya. Ini bangkaiku saja ini. Ini wujudnya saja di dunia, betul nggak? Yang asli di mana ini? Di dimensi lain, betul nggak? Ini yang asli di mana ini? Di dimensi lain. Ya, membaca ayat qadim yang mutlak harus dengan kemutlakan juga, betul nggak? Maka menjadi limit relatif. Metafisika ultra ya, atau maha ya, maha metafisika per maha metafisika sama dengan limit fisika. Nah, contohnya ya, contohnya. Ada bunyi di gelombang sonik. Ya. Di atas sonik ada ultrasonik. Yang terdengar oleh manusia adalah sonik. Sonik ada batas ambang, batas sonik bawah dan batas sonik atas, betul nggak? Di atasnya batas ambang namanya ultrasonik. Namanya di atas batas ambang berarti nggak terdengar, betul nggak? Tapi ultrasonik ada nggak bunyinya di atas kemampuan manusia dengar? Ada. Tapi nggak bisa kau dengar, betul nggak? Betul. Tapi kalau kau punya alat bantu, terdengar nggak ultrasonik? Terdengar. Terdengar. Terukur nggak? Terukur. Desibelnya berapa, betul nggak? Betul. Demikian juga Quran. Ya. Quran yang ruh ada dimensi di atasnya alam manusia. Maka terbaca nggak dengan kemampuan manusia? Nggak mungkin. Nggak mungkin ada orang bisa membaca Quran kecuali lewat syarat rukun tertentu. Harus bisa masuk dimensi akhirat. Dan harus ketemu dengan nur Allah yang sifatnya mutlak. Yang mutlak dibandingkan mutlak. Muncul limit relatif. Tetapi ini kemudian ya, orang yang diwahyui ya di dalam Asy-Syura 52 adalah orang yang beriman ke atas. Orang beriman mulai dari wali, aulia Allah, para nabi, para rasul dan sebagainya. Orang awam bisa nggak? Nggak mungkin. Orang yang nggak dibayat bisa baca Quran nggak? Nggak mungkin ya. Baca Asy-Syura 52 ya. Nah kemudian ya, orang-orang yang beriman ini ya, orang yang mendapatkan nur kan sudah cocok mutlak per mutlak sama dengan limit relatif. Maka vibrasinya yang mutlak tadi
Terbaca nggak? Terbaca jika dengan alat yang sama. Alatnya dari mana? Dari sisi Tuhan, baca As-Surah 52. Maka ayat-ayat qadim itu berlaku bagi manusianya. Kemudian ada berlapis-lapis manusia loh ya. Ada yang membaca ayat qadim hanya untuk dirinya sendiri. Minimal ini. Dan ada yang membaca ayat qadim untuk orang-orang di sekitarnya. Dan ada yang membaca ayat-ayat qadim untuk seluruh umat manusia. Paham? Makanya nggak sembarang orang bisa nyampaikan ilmu ini. Karena ini ilmu dari vibrasi yang sangat tinggi. Yang tidak terdetek oleh kemampuan batas manusia. Makanya Nabi sampaikan, ku tinggalkan dua nampan ilmu. Yang kedua ilmu hakikat ya. Kalau kau ngomong ilmu hakikat di hal darahmu. Karena ini ilmu dimensi yang sangat tinggi. Dimensi roh, dimensi qadim. Kalau kau ucapkan di dimensi dunia, dimensi baru, kau pasti akan dipenggal. Kecuali, ada hadis yang lain ya. Jika ada orang yang bisa membuka itu di umum, maka nggak satu pun manusia bisa membantahnya, betul nggak? Dan dia adalah ulama billah, ulama yang telah beserta Allah. Sebetulnya Allah sendiri yang memberikan pengetahuan, bukan dia. Cuman dia dilihat orang, dia itu, padahal ya Allah sendiri ya. Makanya ya jangan kaget ya. Walaupun banyak pelaku ilmu hakikat, tapi boleh bisa ngomong nggak mereka? Jarang ada yang ngomong, betul nggak? Betul. Ketika ditanya dikorek apa aja, mesti senyum aja. Ya nggak? Betul. Nggak pernah ngomong, betul nggak? Betul. Nah, ada yang ngomong tapi sedikit sekali. Dan sangat jarang orang yang berani ngomong di publik, betul nggak? Betul. Nah itu dia ya. Disiplin sangat tinggi ya. Jadi itulah kenyataannya. Jadi wahyu pun ya berlaku bagi semua orang yang beriman. Karena orang beriman ada jalan, ada sambungan untuk diwahyui. Ada hubungan dengan Allah. Apa hubungan dengan Allah itu? Wasilah. Apa itu gambarannya? Kiasnya berupa apa? Nur. Nurun ala nur yahdillahu linnurihi mayyasha. An-Nur 35. Biar nanti gak dikira orang saya gak pernah dalil. Pak Robert ya. Wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Al-Maidah 35. Biar gak dikira orang saya gak dalil. Orang seneng dalilnya, nggak seneng nalar ilmiahnya. Kalau mau dalilnya ini bacanya semua dalil semua ini, betul nggak? Tapi kau kan nggak bakal ngerti. Sudah diterangkan bahasa nalar ilmiah yang masuk akal, harusnya kau berterima kasih malah mau dalil. Ya, jadi begitu ya. Ada dua dimensi sebetulnya yang tidak saling ketemu, terpisah, ada jarak, makanya ada jembatan. Nah, orang awam masuk akhirat itu nanti nunggu mati, betul nggak? Betul. Makanya semua gambaran orang kan begitu. Nanti masuk kubur setelah mati, betul ya? Masuk barzah, masuk apa setelah mati, betul nggak? Betul. Sampai saya capture ini apa hafalannya orang-orang ini. Nah, hafalannya orang-orang. Nah, ini habis dunia, nanti kematian dan alam kubur. Kemudian ini tiupan sangkangkala dan kehancuran alam semesta. Ini dari Google loh. Kemudian nanti ada hari kebangkitan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ada syafaat, kemudian ada hisab, kemudian ada penyerahan catatan amal,
kemudian ada mizan, kemudian ada telaga Rasulullah, kemudian ada sirat, kemudian tara, surga dan neraka. Betul nggak? Nabi bersaksi akan surga neraka saat masih hidup apa sudah mati? Saat masih di dunia. Kalau ada orang mati cerita, wah kayak zombie dong, betul ya? Nanti menakutkan anak kecil itu nggak? Nabi cerita Siratal Mustaqim, cerita apa? Padang Mahsyar, cerita tentang sirat saat masih hidup apa sudah mati? Masih hidup. Saat masih hidup. Kalau ada yang mati cerita, pasti menakutkan, betul nggak? Betul. Gambaranmu kan ketemu ini nanti, betul nggak? Betul. Iya nggak? Orang awam loh ya. Betul. Hafalannya, nanti Pak, setelah hidup di dunia nanti kita akan mati. Lah nanti setelah mati ketemu alam kubur. Kemudian ada sangka kalah, mati semua itu. Kemudian nanti dibangkitkan, jeng 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 jeng, bangkit semua dik 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 gitu. Kemudian nanti kumpul di padang mahsyar, kumpul ya. Kemudian ada syafaat ini, kemudian dihisab, diadili ya. Ini gambarnya apa? Palu sama ini ketok ya. Iya. Kemudian nanti ada penyerahan catatan amal ya, masing-masing orang nanti nyerahin catatan amalnya. Ini amal saya Pak, tolong dikoreksi. Ya. Kemudian ditimbang catatan amalnya baik, apa catatan amal buruk yang lebih banyak, ya dah? Seru ya, lebih menarik daripada dongeng Upin, gitu ya? Ya apa enggak? Betul. Karena apa? Coba ya, Upin ceritanya nggak semua orang tahu, betul nggak? Betul. Tapi kalau ini coba ya, semua orang syariat tahu, betul nggak? Betul. Ya betul loh. Betul. Berarti menarik mana? Ini sama Upin. Menarik. Menarik ini. Upin kan menariknya buat anak-anak, betul ya? Betul. Ini untuk dewasa goblok-goblok aja tertarik semua nih. Itu kalau kau lihat akhirat itu hanya cerita. Hanya kau bayangkan. Karena kau di dunia. Coba kau bisa menembus akhirat. Maka ini semua sekarang apa nanti? Sekarang. Ngeri. Bahkan kata Nabi, coba ya di sini coba ya. Ada surga dan neraka. Coba tunjukin, pegang, tunjukin. Kasih sana, biar lihat jelas. Nah itu ujungnya kan ada surga dan neraka, betul nggak? Tunjukin biar jelas. Diam biar jelas. Jelas? Silau. Kabur. Tutupi dulu biar nggak silau. Tutupi dulu biar nggak silau. Sini ya, atasnya. Jelas? Ya sudahlah, berarti Tuhan nggak mau berarti. Nah, di sini ada surga neraka itu lah. Ujungnya nanti itu ya. Nah, coba kalimat Nabi. Apa kau nggak budek kalau dengar kalimat ini? Tidak akan kau dapatkan surga di akhirat sebelum kau dapatkan surga itu di dunia. Apa gak budek kamu? Tidak akan kau temukan Tuhan di akhirat sebelum kau temukan Tuhan di dunia. Masalahnya ada nggak Tuhan di dunia? Nggak ada. Tuhan di dimensi yang berbeda dengan dunia. Tapi kau harus temukan Tuhan di dunia. Apa nggak budek kamu? Nah, ini lah benar ya. Tidak akan kau temukan Tuhan di akhirat sebelum kau temukan Tuhan di dunia. Tetapi di ayat yang lain, Tuhan nggak di dunia, Tuhan di Malik Yaumiddin, betul nggak? Apa nggak budek kamu? Katanya ya, Tuhan di ars, betul nggak? Ars dunia jaraknya terpisah 7 lapis langit, betul nggak? Betul. Tapi kata Nabi lain yang Nabi di ayat yang lain ya, Allah lebih berhamir daripadamu timbang urat lehermu sendiri. Apa gak budek kamu?
Ya enggak? Akhirnya apa? Kau mikirnya ke sana, kemari, sana, kemari. Ya enggak loh? Betul. Allah itu zahir, Allah itu batin. Padahal dua itu sifat yang bertolak belakang, betul enggak? Betul, betul. Loh, ini gimana sih Allah, betul enggak? Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tapi sifatnya wujud. Apa enggak budek kamu? Ya enggak? Betul. Zaman ini enggak ada Nabi Muhammad. Ya. Enggak ada wujudnya Nabi Muhammad kan? Tetapi perintahnya syahadat itu bersaksi akan Nabi Muhammad Rasulullah, betul enggak? Apa enggak budek kamu? Kau disuruh mengingat Allah dalam salat, betul enggak? Betul. Tetapi kriterianya Allah itu tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Apa enggak budek kamu? Ya bukan ini? Betul. Ini kemudian ditelan mentah-mentah ahli syariat, ulama dunia, ya budek semua aja loh. Sekali lagi, ini Quran bukan? Bukan. Bukan, ini mushaf. Ya, hati-hati ya. Hanya ahli dunia yang menganggap ini Quran, betul nggak? Betul. Yang ahli akhirat, ini adalah mushaf. Karena tahu ada dimensi Quran yang lain yang tidak di dunia ini, betul ya? Betul. Betul. Nah, membacanya ahli rohani adalah Quran yang rohani. Selama kau tidak belajar ilmu hakikat, kandas cuma di teori. Dan teori semuanya seolah-olah bertolak belakang, ya enggak? Betul. Allah itu wujud. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kau debatkan 10.000 tahun pun gak akan selesai, betul gak? Akhirat itu nanti. Nabi cerita akhirat, betul gak? Saat masih hidup, betul gak? Betul. Apa gak budek kamu, betul gak? Bagaimana orang yang masih hidup bisa cerita akhirat, betul gak? Betul. Nabi ngalami apa? Cuman membaca? Ngalami. Apa gak budek kamu? Ayo ke. Dan semuanya ada dalilnya, betul gak? Betul. Allah di ars ada dalilnya gak? Ada. Allah lebih dekat timbang urat lehermu, ada dalilnya gak? Ada. Allah ada dalam setiap pandanganmu, ada gak? Ada. Allah ada di setiap kamu berada, ada dalilnya gak? Ada. Allah ada di balik di dada seorang kolbu seorang mukmin yang lembut lunak dan tenang, ada dalilnya gak? Ada. Semuanya ada dalilnya. Dan kau pembaca dalil, apa gak budek kamu? Yang cocok dengan Allah di ars pasti benturan dengan Allah itu lebih dekat timbang urat lehermu, betul gak? Allah itu jauh, enggak, Allah dekat. Allah ada dalam setiap pandangan kita. Berarti Allah kayak kulkas. Berarti Allah kayak tempat sampah. Allah ada bersama engkau berada. Loh, awak dewi ya Allah. Ayo nyembah awak dewi, yuk kita nyembah awak dewi. Sujud kepada diri sendiri gimana? Gimana? Oh, lewat cermin ya. Aku sujud kepada diriku sendiri lewat cermin ini, betul gak? Budek kamu itu. Dan gak akan ada habisnya. Karena apa? Kau tidak ketemu jalan dan caranya dan syarat rukun untuk praktek. Makanya ya, nanti di judul berikutnya, kalau di battle kira-kira Pak Kevin, Pak Julio, nah kira-kira ya, seluruh ulama dunia dikumpulin ya, sama Mr. TM seorang diri ya, ini orangnya. Di battle masalah pengetahuan agama, kira-kira menang mana? Mister Teh. Saya ulangi lagi ya, dengerin baik-baik, tapi jangan marah. Seluruh ulama dunia, ulama, kiai, ustadz, Gus Buya, Habib, sak apa-apa yang berbau agama, sak pesantrennya, sak pondok pesantrennya, sak kampus-kampusnya ya, di battle dengan Mr. TM, ditanding dengan Mr. TM. Kira-kira menang mana kira-kira? Mister Teh. Jangan marah ya. Ini orangnya. Kan saya ngomong di depan, nggak ngomong di belakang ya. Makanya saya challenge tentang syahadat, gak ada yang nongol kan. Saya bilang di depan kan, betul gak? Betul. Apalagi saya challenge mengingat Allah. Apalagi saya challenge untuk yang lain-lain ya. Kau hanya tahu ini, mushaf.
Ilmumu ilmu teori, ilmu akal. Mau praktek? Praktek di mana? Roh dengan hakikat, ya, ilmu hakikat. Kau tahu cara masuk ilmu hakikat? Kau tahu? Kau bisa masuk akhirat sekarang? Karena keyakinan akhirat nanti. Ya kan? Karena kau nggak ketemu Rasulullah kan? Kau hanya ketemu cerita Nabi, betul nggak? Cerita. Apakah kau ketemu Nabi? Enggak toh? Enggak. Kau hanya dapatkan cerita tentang Nabi yang kau baca di kitab Sama'il Al-Muhammadiyah. Itu kata Adi Hidayat, itu kan Adi Hidayat Abdul Somad kan itu kan bantu promoin kitab kitab Sama'il Al-Muhammadiyah. Sampai kapan kita tidak kenal Nabi, tidak kenal cara ngomongnya Nabi, ya kan? Cara injilnya Nabi. Itu semua ada di kitab Sama'il Al-Muhammadiyah. Itu kita digiring untuk membaca novel. Ya. Dasarnya apa mereka? Apakah praktek? Tidak. Dasarnya apa? Mereka membaca. Ini kau baca dengan akalmu apa dengan roh? Orang lain ini. Dengan Akal. Dengan panca indera. Betul ya? Tuh. Maka ilmu akalmu hilang nggak saat kau tidur? Hilang. Sedangkan akhirat di atas kematian, betul nggak? Tuh. Baru tidur sudah hilang. Maka pengetahuanmu akal bisa nggak dipakai untuk nyebrang ke akhirat? Nggak bisa. Makanya nggak ada yang ngerti ini tentang akhirat. Nggak ada yang ngerti, ceritanya tahu. Nggak ada yang praktek, mohon maaf ya. Kalau ngerti banyak. Nanti di akhirat nanti ada ini, ada mizan, ada telaga Rasulullah, ada padang mahsyar, Pak, ada surga neraka, ada di situ surga neraka tuh surganya bidadarnya 73. Berapa? 70 ya kan? Cantik-cantik perawan, betul nggak? Aku nggak mau lah. Kalau itu cuma cerita, nggak percaya. Tapi kalau aku nggak percaya, tapi aku buktikan, aku lebih percaya yang aku buktikan daripada percaya kata orang ya. Itu namanya kritis, itu namanya ilmiah ya. Walaupun Nabi yang bilang, aku tidak percaya, tapi aku wajib membuktikan. Makanya kalau tanya sama saya, yang saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Jadi nggak pura-pura kemudian tahu, dipaksa tahu, pura-pura kemudian bohong. Wah, enggak. Tapi saya akan ngomong dan cerita yang saya tahu. Kalau tidak tahu, haram saya kasih tahu. Karena itu kebohongan ya. Dan yang saya kasih tahu adalah yang telah aku alami. Bukan kata ini, kata ini, kata ini, kata ini, kata ini. Nggak ada habisnya. Makanya saya kalau menceritakan sesuatu, detail nggak? Detail. Detail ya. Dari teori itu naik ke nalar logis. Naik ke metodologis, baru praktis. Kalau kau berhenti di teori, ya sudah kau paham, ngerti, yakin, percaya. Prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.